slideshow nggak teman-teman? Slideshow-nya terlihat nggak? Slideshow-nya. Oke, Terlihat, baik. Bu. Baik teman-teman, kita akan beralih. Terima kasih. Kita akan beralih ke pengertian aktiva tetap ya. Jadi aktiva tetap ini maksudnya adalah kekayaan atau aset perusahaan yang dia dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasional. Jadi dia bukan untuk dijual lagi ya teman-teman, dan dia digunakan dalam waktu more than 1 year atau dalam satu periode kwitansi yang normal. Gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf karena off cam, karena memang kondisinya sedang banyak device yang menggunakan, khawatirnya nanti tidak stabil suaranya ya teman-teman ya. Oke, nah ciri-ciri aktiva tetap apa? Yang pertama dari tujuannya, dia dimiliki, dia dibeli, dia diperoleh bukan untuk dijual kembali, tapi untuk digunakan sebagai aset atau harta untuk menunjang operasional perusahaan. Mempunyai masa manfaat yang dari 1 tahun, jumlahnya cukup material, cukup besar. Contoh paling sederhana yang kita lihat adalah tanah dan gedung. Jadi kalau perusahaannya itu punya tanah dan gedung sendiri, nilai tanah dan gedungnya itu sendiri sangat besar ya. Contohnya ada satu perusahaan, mungkin aset yang besarnya adalah aset persediaan. Kalau perusahaan jasa tuh aset yang paling besar adalah aktiva tetap. Tapi kalau perusahaan dagang bisa jadi persediaan. Nah, tapi tanah dan gedung aja itu harganya sudah bisa miliaran ya, apalagi sekarang di daerah-daerah yang memang di titik-titik emas gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan sentra bisnis itu harganya Masya Allah, Subhanallah ya. Antara Subhanallah dan Masya Allah. Masya Allah kalau kita punya sendiri, Subhanallah karena harganya mahal. Terhitung di daerah Jakarta Barat, sekarang tanah per meternya itu 150 juta. 1 meter loh teman-teman. Gitu ya. Jadi Masya Allah di sekitaran wilayah apa namanya tuh yang Trisakti, depan Trisakti itu ada apa sih? Ada mall gitu ya. Kemudian sampai mall apa ya yang depan Trisakti ya? Mall Citra, terus kesananya mau Taman Anggrek gitu ya. Sepanjang jalan itu sekarang tuh udah tanahnya itu dibanderol 120 sampai 150 juta per meter. Gitu ya. Jadi asetnya Masya Allah. Ini dimaksud dengan jumlah cukup besar dan cukup material. Yuk, ada yang mau baca untuk penggolongan aset tetap? Ada yang mau baca? Saya Bu, Itu. saya Bu. Ya, boleh ya. Hafal ya. Penggolongan aktiva tetap. Nah, di sini dibagi jadi Mm-mm. dua, fixed tangible asset sama fixed intangible asset. Mm-mm. Yang pertama ada land, Mm-mm. yang kedua ada building, Mm-mm. yang ketiga ada delivery equipment or featureless, machinery, equipment, furniture, dan fixtures, dan yang terakhir natural resource. Kalau yang fixed intangible asset itu patent, goodwill, franchise, mark, etc. Sektra ya. Oke, baik. Ada fixed tangible asset dan fixed intangible. Apa itu fixed tangible? Jadi dia aset tetap berwujud, dia punya wujud, kelihatan bentuknya, bisa dirasakan manfaatnya. The first is land. Pertama adalah land atau tanah. Jadi tanah itu tempat berdirinya sebuah bangunan, teman-teman ya. Berarti kalau ada tanah buat sebuah perusahaan atau entitas, dia ada building gitu ya, ada gedung. Kemudian ada delivery equipment or vehicles. Kalau vehicles itu lebih kepada benar-benar operasionalnya day to day. Nah, kalau delivery equipment biasanya dia uh, more bigger ya dan vehicles. Jadi lebih besar daripada vehicles. Contohnya seperti truk gitu ya, beko gitu. Terus apa sih namanya tuh yang forklift gitu ya. Itu masuk delivery equipment. Kemudian machinery, mesin-mesin. Dan ini mesin ini dikhususkan untuk perusahaan pabrik ya. Ada equipment, equipment nggak pakai T itu ya setelah P ya, equipment. Nah, equipment ini adalah peralatan ya. Furniture and
Fixture, furniture itu adalah alat-alat pelengkap ya, alat pelengkap seperti misalnya sofa, meja, kursi gitu ya. Fixture ini adalah yang nempel di dinding, bukan cicak, bukan toke ya. Tapi fixture itu misalnya saja kalau kita di kelas kalian akan menemukan misalnya layar infokus, kemudian infokusnya, kemudian AC-nya itu AC sentral gitu ya, itu adalah fixture. Kemudian natural resources, sumber daya alam. Kenapa dia masuk fixed tangible, sumber daya alam? Karena dia bisa dilihat bentuknya. Not bad. Apa yang not bad? Not bad. Oke. Natural resources tadi ya, sumber daya alam ya, artinya dia bisa digali, bisa dilihat gitu ya untuk perusahaan di mana natural resources memang lebih kepada perusahaan tambang. Nah, kita beralih ke fixed intangible asset. Dia adalah aset atau hartanya perusahaan, tapi dia tidak berwujud. Dia nggak punya wujud. Contohnya paten. Paten ini adalah penghargaan buat karya seseorang, gitu ya. Contoh sederhana yang paling gampang dipahami adalah tempe. Tempe makanan khas Indonesia sudah dipatenkan oleh Jepang. Lagu Rasa Sayangi punyanya Aceh kalau nggak salah ya dipatenkan oleh Malaysia. Reok Ponorogo jelas-jelas tulisannya ada Reok Ponorogo tapi dipatenkan Malaysia. Alhamdulillah sih nggak bisa ya dikembalikan lagi ya. Kemarin itu rendang dari Padang mau dipatenkan Malaysia, alhamdulillah nggak jadi ya. Tapi batik ada yang bisa dipatenkan Malaysia, yang batik yang sifatnya dari tanaman itu dipatenkan oleh Malaysia dan diterima oleh lembaga paten dunia. Itu paten ya, jadi lebih kurang seperti itu. Jadi sebuah karya cipta yang memang merupakan apa namanya penghargaan dari dunia gitu ya, dari Indonesia gitu, karena kan ada paten Indonesia itu kepada seorang penemu atau sebuah lembaga atau negara. Nah kalau untuk goodwill, goodwill itu nama baik gitu ya. Jadi ini goodwill ini ada rumusnya, tapi secara sederhana goodwill itu bisa diartikan gini. Kalau misalnya kita tinggalnya di Jawa Tengah, yang dari asal Jawa Tengah, kalau kalian naik motor, baik metik ataupun apa, meskipun mereknya Suzuki gitu ya, pasti mau ngomongnya gini, numpak apa dulu, numpak Honda, padahal bukan, Honda itu adalah merek motor gitu ya, tapi bukan motornya. Sama kayak kalian kalau kalian di kelas aus, titip aqua dong. Padahal yang dibeli adalah mineral. Paham ya? Jadi dia udah punya goodwill, dia udah punya nama baik. Saking baiknya kayak odol gitu. Odol itu nama merek merek pasta gigi gitu. Nggak pernah tolong ambilin pasta gigi dong, jarang. Orang pasti ngomong, tolong ambilin odol dong. Gitu. Dan saya jarang banget dengerin orang ngomong, tolong beliin fit dong, tolong beliin mineral dong, jarang. Pasti, gue titip aqua dong. Pasti gitu kan. Nah, itu adalah goodwill. Franchise, franchise itu adalah apa namanya sebuah usaha waralaba. Jadi bisa misalnya kalau rumah makan Padang sederhana yang tidak sederhana karena harganya mahal banget ya. Kemudian Pos Indonesia sekarang udah franchise-kan gitu ya. Bank-bank juga memfranchise-kan. Jadi segala sesuatunya di-franchise-kan baik sekarang jasa maupun perusahaan dagang. Gitu. Kemudian merek-merek dagang kalian tahu ya, trademark gitu ya, merek atau trademark. Itu kalian bisa lihat misalnya Levi's. Nah, ada KW berapa nih? Ori apa bukan gitu kan? KW 1 ori tapi mendekati KW 1 itu adalah Buat gak sih? bukan ori tapi mendekati. Kenapa itu? Kenapa Nu? Etc. yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Next. Nah, fixed asset saat ini dikenal juga dengan non current asset atau PPA, Plant Property and Equipment ya, teman-teman.
Nah, cara-cara pemilikan aktiva tetap ada 3. Yang pertama dengan pembelian secara tunai, pembelian secara kredit, dan pertukaran. Oke, teman-teman tolong ambil kertasnya, kalian buat jurnalnya. Dibeli mesin senilai 150 juta pada 2 Februari 2023. Biaya angkut pembeliannya 500.000, diskon pembelian 5%, biaya administrasinya 1%. Diketahuinya berarti purchase price-nya 150 juta, flat ini 500.000, diskonnya 5%, biaya administrasinya 1%. Hitung harga perolehannya ya teman-teman dan jurnal yang dibutuhkan. Saya kasih waktu 5 menit, bisa? Bisa Bu. Yuk. Dibuat dulu ya. Boleh di buku kalian, boleh di kertas lembar. Kayaknya yang ini nggak ada di Word-nya kalian, nggak ada nih. Boleh di screenshot ya teman-teman. Sudah. Udah. Udah belum teman-teman? Berapa harga perolehannya? Ya, berapa harga perolehannya? Kenti ada nggak Kenti? Ada Kenti nggak di sini? Firdaus, Firdaus. Berapa harga perolehannya Firdaus? Kenti dan Firdaus harga perolehannya berapa?
Yuhu. Yuk, harga perolehannya berapa nih? Ada yang mau coba jawab? Coba Bu, saya mau jawab. Ya, silahkan yuk. 144.500. Dari mana asalnya Soraya? Dari pertama, kan dia dibeli mesin kan 150 juta. Mm-mm. Terus diskon 7,5 juta dikurang. Nah, terus ada break-in. Nah, ditambah break-innya 500 sama biaya adminnya 1,5 juta. Oke. Jurnalnya gimana Soraya? Gimana Soraya jurnalnya? Atau Syafana mau coba jurnalnya gimana? Mana yang di debit, mana yang di kredit? Dia pembelian tunai ya. Soraya mau coba? Kendaraan pada kas. Oke, kendaraan pada kas. Ini judulnya apa nih? Mesin cantik. Ya, mesin pada kas. Mesin pada kas. Ya. Jadi masineri pada kas Inbank 144.500. Tadi Soraya dapatnya berapa? 144.500 juga ya? Iya. Oke, berarti begitu ya. Jadi yang namanya harga perolehan adalah harga kepemilikan aset itu sampai di tangan kita. Ditambahkan dengan harga beli ditambahkan dengan biaya-biaya yang terjadi dikurangi dengan diskon. Itu ya teman-teman ya. Pembelian secara kredit. Nah, ini baru nih kendaraan nih. Dibeli 2 unit vehicles dengan harga 240 juta dengan syarat 2/10 yang per 30 flat in-nya 200.000 pada tanggal 15 Juni 2023. Pembayaran dilakukan pada tanggal 25 Juni 2023. Biaya on the road-nya 3%, mendapatkan gratis aksesoris talang air dan tambahan bumper senilai 500.000. Cost value-nya berapa? Harga perolehan. Berapa harga perolehannya? Ya, dihitung lagi. Tadi udah tahu nih rumusnya nih. Harga perolehan adalah harga beli ditambahkan dengan biaya yang terjadi dikurangi dengan diskon. Dua unit berarti 240 juta dikalikan 2. Biaya on the road-nya 3% kali 2. Ada diskon nggak dia? 2/10 yang per 30. Kita lihat bareng-bareng ya. Purchase price-nya berarti 240 juta kali 2, 480. Flat in-nya 200.000. Administration expense-nya 3% kali 480 juta, 14,4 juta, dan hadiahnya 500.000. Maka cost value-nya perhatikan baik-baik. 495.100 asalnya dari mana teman-teman? Dari 480 tambah 200.000 tambah 144 tambah 500.000 gitu ya. Jadi nilainya adalah 495.100. Nah, perhatikan baik-baik. Dia harganya berapa? Ketika tanggal 15 Juni karena dia belinya pakai diskon, maka kita catat vehicles kita sebanyak 495.100 ya. Account payable atau trade payable ya. Biasanya kalau misalnya perusahaan dagang berarti dia trade payable 455.100 rupiah. Tanggal 25 Juni kita ada diskon 2% karena bayarnya pas tanggal terakhir pemberian diskon. 2% kali 489.600. Nah, teman-teman, account payable-nya dibayarkan 495.100, kemudian
Vehicles atau purchase diskonnya adalah 9.600.000. Ingat ya, bukan dikalikan 49.500 karena diskon itu diberikan dengan pengalinya harga beli, bukan harga perolehan. Hati-hati. Maka kita bayar kas bank 485.500.000 karena kita dapat diskon 9.600.000. Oh ya, sekedar informasi ya, ketika kita menggunakan metodenya perpetual, kita nggak kenal akun diskon, maka kita catatnya sebagai vehicles gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pakai metodenya fisik, gitu ya, kita pakai purchase discount. Seperti itu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Halo. Enggak, Bu. Boleh lanjut? Boleh, Bu. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, pertukaran. Ditukarkan aset jenis mesin dengan book value nilai bukunya 120 juta. Depreciation of machine, R-nya 1 ya, depreciation of machine. Depresiasi dari mesinnya 100 juta. Machinery tersebut tuh ditukar dengan furniture and fixture senilai 30 juta. Jadi kita punya mesin 120 juta tapi sudah depresiasi, sudah terdepres. Jadi udah masa manfaatnya sudah berkurang sehingga nilai mesin itu nilai bersihnya hanya 20 juta. Ditukar sama furniture and fixture senilai 30 juta pada tanggal 28 Juni. Nah, jadi teman-teman bayangkan bahwa ada sebuah mesin harga belinya dulu 120 juta, tapi karena udah dipakai sekarang harganya tinggal 20 juta. Kemudian ada fix and furniture baru, anggaplah ada sofa gitu ya. Dia beli harga 30 juta. Nah, dia tukar nih. Apa yang terjadi ketika pertukaran ini? Oke. Perhatikan baik-baik. Furniture and fixture-nya 30 juta. Depresiasi of machinery ya, akumulasi depresiasi of machinery, ini akumulasi ya. 100 juta. Tadinya dia saldo normalnya di kredit. Dia pindah ke debit. Machinery-nya udah nggak ada, Bu. Iya, karena udah habis 120 juta. Kita keluarin kas yang ada di bank kita 10 juta buat ngambilnya. Jadi kita machinery-nya 0 gitu ya, karena tadinya kan posisinya ada di debit. Karena kita jual jadi pindah ke kredit. Bukan jual, kita tukar gitu ya. Kemudian depresiasi, akumulasi depresiasinya 100 juta tadinya ada di kredit pindahin ke debit. Kemudian kita sekarang punya fix furniture and fixture. Tapi karena ditukar sama mesin jadi kita harusnya bayar 30 juta. Kita sekarang hanya tinggal bayar 10 juta. Gitu teman-teman. Bisa dipahami enggak? Halo? Bisa dipahami enggak? Oke. Saya lanjut ya. Boleh lanjut ya. Nah, kita akan beralih ke depresiasi ya teman-teman. Depresiasi ini merupakan harga perolehan atau cost value, useful life, dan residual value. Jadi depresiasi ini penyusutan nilai dari sebuah aset. Misalnya saja ada kendaraan, nggak usah jauh-jauh ya teman-teman. Nggak usah jauh-jauh. Kalian beli motor hari ini, besok motornya udah datang nih, beli cash langsung diantar hari ini. Kalian butuh uang 5 hari lagi, kalian beli misalnya Vario harganya 26 juta. Ketika seminggu lagi kalian mau jual, harganya kira-kira 26 juta nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Adanya penyusutan. Adanya penyusutan karena barangnya sudah enggak barang baru lagi, barang second ya. Jadi nilainya jadi menyusut, jadi berkurang gitu ya teman-teman. Nah, dalam hal ini aset tetap memiliki penyusutan nilai juga. Nah, hanya karena nilainya itu lebih dari 1 tahun, maka nggak bisa langsung dibebankan sebagai beban tahun tersebut gitu ya.
Artinya dia dibebankan selama beberapa tahun penyusutan. Tuh. Tolong dicatat, ambil sticky note atau kalian catat di kertas kalian. Penyusutan aktiva tetap berwujud namanya depresiasi ya, depreciation. Itu tulisannya di situ tuh. Depreciation. Sudah. Penyusutan barang tambang tadi ya dalam kurung natural resources namanya depletion, depletion tulisannya, depletion atau depletion. Bahasa Indonesianya depresi. Penyusutan aktiva tetap tidak berwujud, amortization tulisannya, amortization, amortization. Oke, atau disebut dengan amortisasi. Jadi beda aset, beda nama ya teman-teman. Kalau kalian ngomongin depresinya berapa? Oh, dia lagi ngomongin bahan tambang. Kalian sebagai akuntan harus tahu. Amortisasinya berapa? Oh, berarti dia lagi ngomongin tentang current aset yang intangible, yang nggak berwujud. Gitu ya. Sama halnya yang penyusutan jiwa manusia disebut depresi gitu ya. Itu sama gitu ya. Artinya sama-sama menyusut. Tapi yang kita bahas hari ini adalah penyusutan untuk aset yang berwujud. Yuk, ada yang mau bacain? Ada 3 komponen dalam depresiasi. Ada yang mau bacakan? Silahkan. Saya aja, Bu. Yuk, boleh. Yang pertama, harga perolehan atau cost value, semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan aktiva sampai bisa dipergunakan. Yang kedua, umur ekonomis atau useful life. Umur sejak aktiva digunakan sampai dengan aktiva itu dalam keadaan jika digunakan akan lebih besar biaya daripada hasil yang didapatkan. Yang ketiga, nilai sisa atau residual value. Nilai aktiva setelah habis umur ekonomisnya. Oke, makasih Salsa. Harga perolehan tadi ya, harga beli ditambah biaya-biaya dikurangi dengan diskon. Umur ekonomis, useful life atau useful time, itu disebut dengan masa manfaatnya dia berapa lama gitu ya, umur ekonomis. Misalnya, oh ya mesin ini ditaksir masa manfaatnya 5 tahun. Oh iya kendaraan ini dia jalan terus tiap hari nih. Jadi 4 tahun gitu ya. Nah, teman-teman terkait dengan masa manfaat atau umur ekonomis atau useful life, biasanya perusahaan nggak mau pusing karena kalau misalnya dia langsung ikutin peraturannya berdasarkan peraturan perpajakan. Nanti kalian boleh cari ya teman-teman, masa manfaat menurut perpajakan itu berapa lama untuk aset. Itu kalian boleh cari. Ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pajak benar-benar mendefinisikannya satu persatu. Jadi buat perusahaan tuh rata-rata nggak pengen pusing, udah ikutin aja pajak gitu ya, peraturan pajak. Kenapa? Karena kalau misalnya dia nggak ikuti, misalnya saya nilai mesin harganya, dia penyusutannya 8 tahun, ternyata pajak cuma mengizinkan dia di angka 4 tahun, ya nanti harus ada penyesuaian ketika bikin laporan keuangan. Itu makanya itu dia perusahaan banyak yang nggak mau pusing ya. Nilai sisa atau residual value berarti nilai aktiva setelah habis umur ekonomisnya. Misalnya saja sebuah mobil. Oh iya nih kira-kira 4 tahun habis masa manfaatnya. Berarti misalnya dia peroleh 200 juta. Berarti 4 tahun per tahunnya 50 juta depresiasinya atau penyusutannya. Sampai tahun keempat nilainya 0 gitu ya. Masa sih 0, kan ketika dijual dia punya harga jual. Mobil itu masih ada pasarnya dan selalu ada pasarnya. Maka dia asumsikan, oh iya mobil ini kalau dijual misalnya beli 200 juta, 4 tahun ke depan masih laku 80 juta gitu ya. Jadi ketika mobil itu udah habis masa manfaatnya 4 tahun masih laku 80 juta gitu prediksinya. Maka nilai yang disusutkan bukan 200 juta, tapi 200 juta dikurangi 80 juta. Jadi nilai yang disusutkan selama 4 tahun adalah 120 juta. Itu nilai sisa ya, residual value.
Metode penyusutan depresiasi ada 5. Ada straight line method, sum of year digit method, declining balance, double declining balance, dan unit production ya teman-teman. Nah, untuk yang declining balance, nanti kalau ketemu di kampus, ini akan dibahas lebih mendalam karena dia menggunakan kalkulator saintifik. Jadi nanti tolong pekan depan bawa kalkulator saintifik. Selasa libur kita ya, pekan depan berikutnya lagi bawa kalkulator saintifik gitu ya. Nanti kita akan bahas mengenai declining balance. Tolong diingatkan ya, masing-masing kontak person saya, baik Salsa maupun Mutiara. Oke, kita beralih ke Word ya teman-teman. Karena saya nggak pindahin satu-satu nih teman-teman. Sebentar. Ya. Kok sini lagi? Sebentar ya. Saya ngambil datanya dulu. Masya Allah. Sebentar ya. Sabar. Ambil kalian lihat ya. Yang tadi saya share ke kalian. Nggak mau kebuka nih. Sunia Febrianti. Udah pada di rumah belum nih kalian nih? Udah, Bu. Udah ya. Udah kelihatan belum share screen-nya? Belum, Bu. Udah? Udah kelihatan belum? Belum. Saya sedang nge-share Word ya. MS Word. Udah, Bu. Udah ya. Oke, saya langsung ke contoh kasusnya ya teman-teman. Nah ini ada nih nanti kalian boleh baca ya dari penjelasan-penjelasan saya. Yang pertama metode garis lurus, kemudian metode jumlah angka tahun. Ini yang disebut dengan saldo menurun ya, declining balance dan double declining balance, satuan unit produksi. Saya langsung ke contoh kasus ya teman-teman, boleh? Boleh, Bu. Ya, ada yang mau bacain nggak? Yuk, yuk. Siapa yang mau bacakan? Saya aja, Bu. PT Indah pada tanggal 1 menyimak ya. Januari 2000 membeli sebuah mesin dengan harga perolehan 8.400.000. Mesin tersebut diperkirakan dapat digunakan untuk memproduksi barang selama 5 tahun dengan nilai sisa 400.000. Taksiran produk yang dapat dihasilkan adalah 50.000 unit dengan rincian sebagai berikut. Tahun 1, 10.000 unit, tahun kedua 15.000 unit, tahun ketiga 5.000 unit, tahun keempat 12.000 unit, dan tahun kelima 8.000 unit. Oke, nanti ditanyanya kita diminta untuk menghitung berapa depresiasinya ya teman-teman. Yuk, dimintanya. Diminta buatlah tabel depresiasi dan perhitungan dengan metode A garis lurus Starlight Line Method. Yang kedua, jumlah, angka tahun,
Yang ketiga, saldo menurun declining balance dan double declining balance. Yang terakhir, satuan unit produksi atau unit production method. Oke, jadi kita ditanyakan straight line, sum of your digit method, declining balance, double declining balance, production ya teman-teman ya. Perhatikan baik-baik. Sebentar, saya pindahin dulu. Saya mau. Gue tahu lu bahagia. Apa Sabit? Sabit masih di kampus? Sabit. Mabul. Oh, kamu dengerin saya enggak tuh kalau ngomong sendiri? Saya pakai headset tuh sambil dengerin. Oh, oke. Makasih ya. Yang pertama metode garis lurus. Metode garis lurus itu punya rumus harga perolehan dikurang nilai sisa bagi umur ekonomis. Jadi yang namanya metode garis lurus itu dari tahun pertama sampai tahun terakhir dia sama penyusutannya ya teman-teman. Nah, coba dilihat baik-baik nih. Caranya adalah harga perolehannya 8.400.000 dikurangi nilai sisanya 400.000 dibagi 5 tahun. Berarti penyusutan per tahunnya 1.600.000. Ini kebetulan belinya tanggal 1 Januari ya teman-teman. Jadi kita lihat untuk penyusutannya teman-teman bisa lihat di sini. Oh iya, dia punya cara yang lebih ringkas juga ya rumusnya ya selain rumus yang tadi ya. Ini ada rumus seper umur ekonomis kali 100%. Jadi 1/5 kali 100% 20. 20% kali 8.400.000 kurang 400 sama dengan 1.600.000. Jadi kalian bebas. Straight line itu mau pakai HP kurang NS bagi umur ekonomis atau cost value dikurang residual value dibagi dengan usual time gitu ya. Atau seper umur ekonomis kali 100%. Terserah bebas. Jadi kalau ujian kalian boleh milih ya teman-teman. Lihat baik-baik teman-teman. Nih. Kita buat tabel ini. Kita buat tabel ini. Tabel ini tahun ke-0. Nilai bukunya 8.400.000. Jadi tanggal 1 Januari kita buat nilai bukunya 8.400.000. Tahun pertama penyusutan 31 Desember 1.600.000 depresiasinya dari mana, Bu? Dari sini nih yang kalian hitung tadi 1.600.000 ya. Jadi depresiasinya jadi 1.600.000. Nah, akumulasi depresiasi tahun pertama 1.600.000. Nilai bukunya berapa? 8.400.000 kurangin akumulasinya dia. 6.800.000. Sampai sini paham belum? Paham, Bu. Paham, Bu. Rabit paham nggak? Alhamdulillah paham, Bu. Alhamdulillah. Novel, Ratna, paham nggak? Novel, Ratna. Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham. Vidya paham Vidya? Paham, Bu. Alhamdulillah. Saya lanjut ya. Penyusutan tahun kedua, karena dia straight line, maka dia lurus-lurus aja. Sepanjang tahun dia sama nih depresiasinya pasti akan memiliki angka yang sama. Teman-teman bisa lihat nih. Ya, 1.600.000. Hanya saja bedanya perhatikan teman-teman. Akumulasi depresiasinya itu 1.600.000 tambah 1.600.000. Jadi 3.200.000. Jadi tahun kedua depresiasinya masih sama 1.600.000. Tapi akumulasi depresiasinya berubah dari 1.600.000 jadi 3.200.000. Nah, berapa nilai bukunya? 8.400.000 dari nilai buku tahun 0 dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Jadi 5.200.000. Sampai sini paham belum? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah, tabarakallah. Lihat untuk tahun ketiga, 4, dan 5. Nah, semuanya sama caranya. Tahun ketiga 1.600.000 berarti akumulasi depresiasinya berapa? 3.200.000 tambah 1.600.000 jadi 4.800.000. Kemudian nilai bukunya berapa? Nilai sisanya dia gitu ya. Book value-nya berapa? Tahun ketiga 8.400.000 kurangi 4.800.000 jadi 3.600.000. Begitu seterusnya sampai tahun kelima. 1.600.000 berarti berapa akumulasi depresiasinya? 6.400.000 tambah 1.600.000 jadi 8.600.000
dan nilai bukunya sebesar 400.000 sesuai dengan residual value yang kita harapkan. Itu ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau tanya? Nah, lihat baik-baik karena dia nilainya cuma 1, maka jurnalnya depreciation of machinery pada cumulative depreciation of machinery. Jadi kalau di sininya tetap 1.600.000, Bu. Iya, nilainya ini tetap 1.600.000. Nanti penambahan ini akan kebacanya di laporan keuangan, gitu ya. Posisinya dia akan kebaca di laporan keuangan akumulatif depreciation-nya. Jadi akan terbacanya di LPK. Kalau di perhitungan atau jurnal umumnya dia tetap sama. Tiap tahunnya menyusut 1.600.000. Ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau tanyakan enggak? Kalau enggak saya mau beralih ke jumlah angka tahun. Boleh enggak? Boleh. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Coba lihat baik-baik. Metode jumlah angka tahun. Rumusnya adalah N kali N plus 1 bagi 2. N kali N plus 1 bagi 2 gitu. Jadi berarti 5 tahun N-nya itu karena umurnya dia. Kali 5 tahun kali 5 tambah 1 bagi 2. Jadi yang dalam kurung dulu dipenuhin. 6 kali 5 30, 30 bagi 2 15. Nah, teman-teman, ini ada pembilang dan penyebut ya. Jadi dia untuk menyebutkan bahwa setiap di tahun pertama dia masih punya jangka waktu 5 tahun ya, karena baru tahun pertama, jadi masih 5 tahun. Jadi 5 per 15 itu adalah jumlah angka tahun. Kalau nggak pakai rumus ini gimana Bu caranya? Kalian bisa lakukan penjumlahan. Coba kalian hitung deh. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Benar nggak hasilnya 15? Coba kalian hitung. Ya tunggu ya. Benar, Bu, benar. Betul, Bu. Benar. Nah makanya itu yang disebut dengan jumlah angka tahun. Jadi dia menjadi pembagi dari angka tahunnya dia. Gitu ya. Atau rumusnya ini. Rumus matematikanya ini. N kali N plus 1 bagi 2. Nah tahun pertama berarti jumlah angka tahun manfaatnya masih 5 tahun dong ya. 5 per 15 kali 8.400.000 kurangin 400.000. Ini mulai keriting-keriting angkanya. Kalau dia pakai metode lain pasti angkanya keriting. Ya, 2.666.667. Sesuai kesepakatan ketika kita belajar 2 digit belakang koma supaya hasilnya lebih mendekati. Tahun kedua 4 per 15 karena tahun kedua itu masa manfaatnya tinggal 4 tahun lagi dihitungnya. Ya, tahun ketiga, tahun keempat sampai tahun kelima. Ketika mau habis berarti 533. Terus gimana Bu? Kan nilai sisanya 400.000. Kita lihat caranya menyelesaikannya. Bentar ya teman-teman. Tahun pertama lihat 8.400.000. Tahun pertama depresiasinya berapa? 2.666.67. Jadi nilai yang sudah kalian cari ini tadi 54321 ini dimasukkan ke depresiasinya. Nilainya tidak akan sama ya. Oke. Kemudian 8.400.000 tahun pertamanya depresiasinya 2.600.000. Akumulasinya sesuai dengan depresiasi ini karena tahun ke-0 belum ada nilainya. Jadi 0 tambah 2.666.666,67 hasilnya akan sama. Nilai bukunya berapa, Bu? Nilai bukunya 8.400.000 kurangin ini. Jadi 5.733. Tahun kedua 2.133 dari mana, Bu? Dari sini. 4 per 15 kali 8 juta. Gitu ya, teman-teman. Jadi 4.800.000. Dari mana, Bu, 4.800.000? 2.600.000 sekian ditambah 2.100.000. Jadi 4.800.000. Sehingga di tahun kedua nilai bukunya 8.400.000 dikurangi dengan 4.800.000 jadi 3.600.000. Tahun ketiga dia masih dilihat masih bulat ya. Tahun keempat udah nggak bulat lagi tuh 1.666.667. Sehingga posisinya dia juga kenapa nggak bulat. Sebentar ya teman-teman. Aduh saya lagi di toko nih maaf ya. Ya.
Lanjut ya, tahun kelima. Teman-teman akan lihat di sini sesuai dengan penjumlahannya 533, 333,33 ya teman-teman. Sehingga kalau di total 7,5 juta tambah 533 adalah 8 juta. Nah, nilai bukunya berapa? 8.400.000 kurangin dengan 8.400.000. Sampai sini teman-teman paham? Alhamdulillah paham nih. Alhamdulillah, tabarakallah. Jadi jurnalnya gimana? Coba kalian buat di buku kalian atau di kertas lembar nanti kalau kalian nyatet. Jadi kalian enak. Yuk, yang aktif hari ini untuk membuatkan jurnal tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima untuk depresiasinya, saya akan berikan nilai maksimal. Ya, kita tinggal catat aja nilai maksimal. Ada yang mau coba dapat nilai maksimal keaktifan hari ini? Ada yang mau coba? Teman-teman? Teman-teman? Ibu maaf Bu, nyari nilai maksimal yang mana Bu? Jurnal, nilai maksimal untuk hari ini. Nilai maksimal untuk hari ini. Kalian dapat nilai Oh, jurnal keaktifan. buat ini ya Bu? Jurnal Oke. tahun pertama. Ada yang mau nyoba enggak? Sabit mau nyoba? Iya. Sebentar ya Bu, coba dulu. Bilang aja Bu, saya tahun pertama, saya tahun kedua. Nih rebutan nih nilainya. Ya, saya tahun ketiga Bu. Kamu tahun ketiga, oke. Sabit, Ahmad Sabit, tahun ketiga. Ada yang mau nyoba tahun pertama, kedua, 4, 5? Katanya Ibnu tahun kedua Bu. Oke, itu tahun kedua. Sekarang yang tahun pertama 45. Yuk, nilai maksimal nih untuk keaktifan hari ini. Elsa, Salsa, Fatin, Acica. Kalian nggak mau ambil kesempatan? Ayo, teman-teman boleh. Siapa nih? Nggak mau nih ngambil kesempatan, rugi deh. Rugi deh. Ya, Elsa mau coba Elsa. Yang tanggal 1, Sa. Jurnalnya, Sa. Elsa. Iya, Bu. Coba enggak? Tar dulu, Bu. Mega mau coba Mega? Saya mau coba tahun pertama, Bu. Ayo, ya boleh. Ya, jurnalnya gimana? Ini jurnal penyusutannya kan ya, Bu? Iya, betul. Di debit itu akunnya depreciation expense sebesar 2.666 perak, Rupiah. 67. Rupiah. Ya. Terus kreditnya? Di kreditnya itu accumulated depreciation expense. Accumulated depreciation of? Saya lupa, Bu, ini apa? Apa tadi soalnya ya? Iya, soalnya. Apa ya soalnya? Oh, machinery, Bu. Machinery, oke. Machinery ya teman-teman ya. Oke, makasih. Yang lain tadi nomor 2 Ibnu. No. Ibnu. Nomor 2 no, ayo. Apa ini?
Beban pakai bahasa Indonesia boleh nggak sih? Bu? Boleh, boleh pakai bahasa Indonesia. Lupa. Beban penyusutan mesinnya itu 2.666. Oh iya, salah. 2.133.33 gitu, Bu. Terus akumulasi penyusutannya Kenapa? Oh, akumulasi penyusutan ke kreditnya itu Penyusutannya apa coba? 4.800.000. Akumulasi. Dia jurnalnya sama. Kalau nggak sama nanti nggak balance. Satu lagi kayak Om. Sama. Ayo. Sama. Itu yang 53. Ya lu bisa gimana sih aja enggak. Gimana, No? Saya kasih lihat yang jurnal awal ya, No. Coba Ibnu lihat. Kan jurnal depresi. Ampun. Oh, sama. Oh. Ayo, coba Ibnu ulangin. Kalau ini mah ini mah yang garis lurus. Mau nanya, Bu. Iya. Kalau garis Itu garis lurus berarti yang beda nilainya aja. nilainya beda. Oh, berarti depreciation of materials-nya itu Apa-apa? depreciation of machinery. Depreciation of machinery. Bercanda. Nah begitulah. 2.1133 di debit. Pintar, lanjut. Akumulasi depreciation of materialnya Berapa jadinya? 2.133. Iya, pintar Ibnu. Thank you Ibnu. Jadi depreciation of machinery-nya 1.600.000. Bukan, itu kan kalau punya straight line. Kita kan lagi bahas untuk sum of year, jumlah angka tahun. Berarti dia 2.133.333,33. Oke. Oke enggak? Ibnu. Oke, Bu. Accumulated depreciation of machinery jika nilainya 2.133. Jadi nanti Jadi aku apa, Bu? Halo? Halo. Iya. Jadi bukan 4.800.000 ya teman-teman. Nanti kalau 4.800.000 dia nggak akan balance. Iya. Makasih Ibnu. Iya, Bu. Sekarang Sabit yang nomor 3 Bit. Nanti aku yang nomor 4. Berarti Oke, Ibu Cup yang nomor 5. Aku yang 4. nomor 5 siapa yang nomor 4? Cup tadi Aku 4 bentar, Bit. Salsa. Ya, saya mau Elsa nomor 5. 5 tadi, Bu. Salsa Tadi saya mau 4. nomor Elsa 5, Bu. 5. Nomor 5 siapa? Elsa. Saya nomor 5, Salsa nomor 4. Oke, Sabit nomor 3 Bit. Ayo Bit. Ya, nggak dapat. berarti Bu yang depreciation of machinery itu di debit itu 1,6 juta, Bu. Gimana? Iya, yang depreciation of machinery itu 1,6 di debit. Iya, benar. Di debit nilainya berapa, Bit? 1,6 juta, Bu. Pintar. Terus accumulated-nya? Akumulatifnya itu sama, Bu, 1,6 juta di kredit. Accumulated depreciation of machinery-nya adalah 1.600.000. Ya, 100. Oke, silakan. Alhamdulillah. Sekarang Salsa. Siapa? Elsa dulu ya? Salsa, Bu. Oh, Salsa dulu. Yuk, Salsa.
Depreciation of machinery itu 1,066,666,67. 1.066.666,67. Iya, 1.066,666 bukan. 0,66 rupiah Nah, ya. di debit. Terus Mm-mm. akumulasi depreciation of machinery itu sama masuk ke kredit tetapi 1,066 rupiah. 1.666.666,67. 1.666,67. Oke, thank you Salsa. Yuk Elsa, yuk. Yang tahun kelima, depreciation of machinery-nya 533.333,33. Oke, Lalu ingat. accumulated depreciation of machinery-nya 533.333,33. Oke, jadi kalian bisa lihat ya. Kalau tadi yang straight line dari tahun pertama sampai tahun kelima dia sama karena nilainya sama. Tapi yang sum of your digit method dia berbeda karena penilaiannya berbeda. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Alhamdulillah, Bu. Mohon maaf, Bu. Bersik. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, yang penting kalian tetap menyimak. Nah, ini ada metode saldo menurun. Kita lihat yang saldo menurun ganda dulu, baru saldo menurun normal ya. Perhatikan, saya ke soalnya dulu nih atas ya. Tadi kan soalnya menyusutnya berapa lama? 5 tahun. Harga perolehannya cost value-nya berapa? 8.400.000. Nilai sisanya berapa? 400.000. Kita lihat ya teman-teman ya. Seperumur ekonomis kali 100% kali 2. Nah, 1/5 kali 100% kali 2 sama dengan 40%. Perhatikan cara mencarinya teman-teman. Dia nggak pakai kurang-kurangan nih ya. Jadi dia langsung kalau dia saldo menurun ganda dia nggak pakai di sini pengurangan-pengurangannya. Jadi depresiasi tahun pertama 40% kali 8.400.000, 3.360.000. Sampai sini paham belum? Paham. Oke, nilai bukunya 8.400.000, nilai buku tahun ke-0 dikurangi 3.360.000. Jadi 5.040.000. Oke, untuk tahun pertama paham ya. Lihat tahun kedua, depresiasi tahun kedua. 40% dikalikan nilai buku tahun pertama. Oh, Bu, ini ribet banget, Bu. Emang. Ya. Ini emang ribet banget. Tapi disinilah nilai letak kalian mahal mau digaji besok. Jadi bersabar ya. Depresiasi tahun kedua 40% kali 5.040.000. Jadi 2.016. Nilai bukunya berapa? 5.400.000 kurang 2.016.000 atau 8.400.000 kurangin 3.360.000. Benar nggak? 5 juta. Oh, ini nilai buku 5.040 itu 2 juta nilai buku tahun pertama dikurangin depresiasi tahun kedua. Sorry ya. Saya ulang ya. Untuk depresiasi tahun kedua 40 juta kali nilai buku tahun kedua. Lihat baik-baik ya. 2.016. Nah, nilai bukunya gimana? Nilai buku tahun pertama 5.040 dikurangin dengan depresiasi tahun kedua. Jadi 3.024.000. Nah, ini ada caranya nih. Kalau misalnya cara kedua 8 juta kurang 3.360 kurang 2.016, 3.024. Ribet. Mendingan pakai ini aja. Depresiasi tahun ketiga, coba lihat baik-baik. 40% kali 3.024. Dari mana, Bu? 3.024. Nilai buku tahun ketiga. Tahun kedua. Jadi depresiasi tahun kedua 1.209.600. Kemudian nilai bukunya gimana, Bu? Nilai bukunya kalian bisa lihat bahwa nilai buku tahun kedua dikurangi depresiasi tahun ketiga 1,8. Kemudian kalian bisa lihat depresiasi tahun keempat 40% kali nilai buku tahun ketiga. Nih. Nilai 725. Kemudian nilai buku tahun keempat berapa, Bu? Nilai buku tahun ketiga pindahin ke sini dikurangin dengan depresiasi tahun keempat. Sekarang yang terakhir depresiasi tahun kelima. 40% kali nilai buku tahun keempat. 1.088.640.
Nilainya 435 sehingga nilai bukunya 1.088.640 ya dari tahun keempat dikurangi dengan depresiasi tahun kelima. Nilainya sekian. Nah, teman-teman, setelah kalian sulit ya mendapatkan, kalian nggak perlu hitung lagi. Kalian hanya tinggal memasukkan nilai depresiasi dan nilai akumulasi depresiasinya gitu ya. Juga nilai bukunya udah dihitungin. Seperti itu. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dia kalau untuk saldo menurun atau saldo menurun ganda, nilainya dia selalu punya nilai sisa. Di sini nilai sisanya 653. Jadi kalau saya kepengen nilai sisanya tetap 400 gimana, Bu? Berarti 253.184-nya ditambahkan ke depresiasi tahun kelima. Gitu ya, sehingga nilai yang ada di tahun ke-5 ini nilai bukunya menjadi 400.000. Gitu ya, teman-teman. Jadi saya ulangi, untuk metode depresiasi untuk yang saldo menurun dan saldo menurun ganda, dia biasanya tidak melibatkan nilai sisa. Pun kalau memang ditetapkan mau ada nilai sisa, sekali lagi dia penyesuaiannya di akhir. Gitu ya, teman-teman. Sampai sini ada yang mau dapat nilai maksimal enggak? Untuk berapa nilai, bagaimana jurnal per tahunnya untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Ingat ya, ini saya minta kalian jujur aja, nanti di absensi siapa yang aktif mendapat nilai tertinggi hari ini, langsung disebutkan. Di WA grup kita menyebutkan nama yang mendapatkan nilai tertinggi. Yang sudah menjawab boleh memberikan kesempatan kepada temannya yang lain supaya mendapatkan kesempatan nilai tertinggi. Yuk. Saya, Bu. Permisi, Bu. Saya. Silakan. Nomor berapa? Soraya? Soraya ya? Iya. Tahun pertama. Tahun pertama ya, Soraya? Iya, Bu. Oke. Terus siapa lagi? Saya mau. Ukti, yuk. Ya, Tahun berapa, Ukti? Yang kedua, yuk. Ibu, saya mau Saya 5, nanya. Bu. Saya 5, Bu. Mega Saya 5, tadi Bu. udah belum? Saya mau Udah, nanya, Bu. Bu. Tadi dulu sebentar, Mega. Saya ini dulu, tahan dulu pertanyaannya ya. Iya, Bu. Siapa tadi yang saya tuh siapa tadi? Saya mau keempat, Bu. Mau Keempat, coba Acica. 5, Bu. 5 Nopal, siapa? Bu, Noval. Nopal. Oke. Iya, Bu. Mau Acica coba. 4. Yang ketiga siapa yang mau coba? Saya, Bu, boleh nomor 3. Oke, Nanda. Sebentar ya, Nanda. Soraya sampai dengan siapa tadi? Noval tahun kelima ya? Sebentar. Tadi ada yang mau tanya, siapa tadi yang mau tanya? Saya, Bu. Mega. Mega. Saya mau nanya, Bu, kalau misalkan di metode saldo menurun ganda itu berarti pada saat penghitungan itu harga perolehannya itu yang dikali sama persentasenya ya, Bu? Jadi nggak usah dikurangi sama nilai sisa ya, Bu? Kalau untuk yang saldo menurun ganda, saldo menurun ganda dikurangin. Tapi kalau yang jumlah angka tahun, ya saldo menurun ganda nggak dikurangin. Tapi kalau yang jumlah angka tahun dikurangin ya. Jumlah angka tahun serata dikurangin. Tapi kalau yang saldo menurun ganda tadi sama-sama kita bahas bahwa dia tidak ada pengurangan tuh 8.400.000. Gitu, Mega. Baik, terima kasih, Bu. Kasih kembali. Yuk, yang jawab yuk. Siapa tadi? Pertama Soraya kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Yuna. Depreciation Gimana of jurnalnya? machinery 3.360.000. With accumulated depreciation of machinery di kredit 3.360.000. Oke, thank you. Of machinery ya, bukan Mosinori. Ntar mochi-mochi. Oke, gitu. Makasih ya. Tolong nanti langsung kalian tag aja di WA grup kita. Maksudnya bukan di tag, dikirim edit gitu ya. Oke, lanjut. Tadi setelah Soraya siapa ya? Saya. Yuk, Ukti. Di debit depreciation of machinery seharga 2.016.000. Di kredit accumulated depreciation of machinery seharga 2.016.000. Oke, thank you, Ukti. Yang ketiga yuk. Di depreciation of machinery di debitnya
1.209.600. Terus accumulation depreciation of machinery-nya 1.209.600. Oke, pinter. Yuk, yang keempat. Cica. Jangan di-mute. Depreciation of machinery-nya di debit itu Rp725.760. Lalu accumulated depreciation of machinery-nya di kredit itu Rp725.760. Alhamdulillah, good. Novel. Nah ya untuk nomor 5 itu di bagian debit ada depreciation of machinery-nya sebesar Rp435.456 dan di kreditnya ada accumulated depreciation of machinery itu sebesar Rp435.456. Pinter banget. Kalian pinter-pinter semua. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Ya. Oke. Boleh break sebentar 5 menit, teman-teman. Saya mau ke kamar kecil dulu, boleh ya? Sambil kalian baca yang untuk saldo menurun biasa, saya nggak ajarkan di kelas ini ya. Nanti saya ajarkannya pas langsung, tapi kalian boleh sambil coba-coba di kalkulator saintifik karena dia pakai rumus akar. Nah, ini nggak bisa kalau nggak ini ya. Sebentar ya, saya ke kamar kecil dulu ya. Sambil yang lihat yang unit production ya teman-teman ya.
Oke, teman-teman, makasih ya buat sudah menunggu dengan sabar. Yuk, kita lihat sekarang untuk yang materi selanjutnya ya. Nah, ini metode satuan unit produksi. Tadi kita sama-sama tahu bahwa harga perolehannya 8.400.000. Nilai sisanya 400.000 residual value ya. Kemudian ini 50.000-nya merupakan taksiran unit yang diproduksi. Ini agak sedikit beda dari yang lain-lain karena dia pakai satuan unit produksi. Nah, dari mana 50.000? Informasinya ini taksiran. Jadi setiap tahun dia ditaksirkan 10.000, 15.000, 5.000, 12.000, 8.000. Nah, ketika sudah terjadi, dia ada depresiasi per unit, teman-teman. 160 rupiah per unit, asalnya dari 8.400.000 kurangin 400 bagi 50.000, jadi 160. Teman-teman, tahun pertama dia depresiasinya berapa? 10.000. 10.000 kali 160, 1.600.000. Tahun kedua 15.000, berarti kali 160, 2.400.000. Tahun ketiga berapa? 5.000 kali 160, 800.000. Tahun keempat berapa? 12.000 kali 160, 1.920. Dan tahun terakhir 8.000 kali 160, 1.280. Nah, ini adalah penyusutan per tahun. Teman-teman, saya minta tolong kalian paham belum sampai sini? Paham belum? Paham, Bu. Oke, sekarang depresiasinya tinggal dimasukkan ya teman-teman. 1624, 800, 1920, 12, 80. Nah, tinggal begitu. Nanti tinggal dijumlahkan 16, ini tambahkan ini masukkan ke sini. Ini tambahkan ini masuk ke sini ya. Depresiasi tahun ke-4 tambah akumulasi tahun sebelumnya jadi 6.720, dan yang terakhir akumulasi depresiasi tahun ke-4 tambah depresiasi tahun ke-5 8 juta. Oke, siap-siap yang mau dapat nilai maksimal untuk depresiasi jurnalnya per tahunnya. Untuk tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kesempatannya teman-teman. Yang udah menjawab dikasih kesempatan ke yang lain ya. Yang kemarin merasa nilainya kurang, boleh? Meki udah sembuh belum? Saya tahun pertama, Bu. Putri. Putri nomor 1, oke. Fatin mau tahun kedua, Bu. Melina tahun keempat, Bu. Fatin kedua, Bu. Fatin. Fatin kedua. Yang ketiga tadi siapa yang ketiga? Melina keempat. Bu. Saya keempat, Bu. Saya keempat, Ini kenapa kedua, ketiga, keempat semua? Keempat, Bu. Saya keempat, Bu. Ahmad kelima, Bu. Hai. Ibnu keempat, Bu. Ibnu keempat. Ibnu kan udah tadi. Ibnu kan sudah. Ibnu udah nggak Saya bisa lagi. keempat, Bu. Melina keempat, Bu. Siapa yang keempat? Saya Melina. kelima, Bu. Melina keempat. Yang kelima siapa tadi? Ahmad Firdaus, Bu. Ahmad Firdaus kelima. Jadi tadi yang pertama siapa tuh? 1, 2, 3. Saya, Bu, yang pertama, Putri. Putri. Yang kedua? Fatin, Bu. Fatin. Fatin. Yang ketiga tadi? Putri, Fatin, sama siapa yang ketiga nih? Saya, Bu. Ibnu, Bu. Udah, Ibnu udah. Ibnu mau dapat nilai berapa kali? Saya aja, Bu, ketiga, Bu. Siapa sebutkan namanya cantik? Vidya. Vidya, oke. Yuk, yang keempat tadi siapa ya? Lupa lagi saya ya. Melina, Bu, Melina. Melina, ya. Yang kelima Firdaus. Oke. Yuk, Putri duluan, Putri. Oke, jurnalnya itu yang pertama depreciation of machinery itu 1.600.000 di debit. Terus yang di kreditnya itu accumulated depreciation of machinery-nya sejumlah 1.600.000. Oke, good. Lanjut. Tadi siapa Fatin? Kedua Fatin ya? Iya, Bu, Fatin. Yuk, Fatin. Tahun kedua itu di debit depreciation of machinery-nya 2.400.000, di kredit accumulated depreciation of machinery-nya 2.400.000. Oke, thank you. Lanjut, yang ketiga Melina. Siapa Melina? Siapa tadi yang ketiga? Vidya, Bu. Oh, Vidya, yuk Vidya. Melina keempat ya. Vidya, yuk.
Depreciation of machinery-nya 800.000 rupiah. Terus Ya, di kreditnya accumulated depreciation of machinery good. 800.000 rupiah. Pinter. Thank you, Fatin. Ini Ya, ya, Bu. Fatina. Ya. Tahun keempat di debit itu depreciation of machinery-nya 1.920.000. Di kreditnya accumulated depreciation of machinery-nya 1.920.000. Oke, the last, Firdaus. Yang di debitnya itu depreciation of machinery-nya itu sebesar 1.280.000. Lalu yang di kreditnya itu accumulated depreciation of machinery-nya itu 1.280.000. Pinter. Kita kasih plus dulu buat kalian semua. Good, thank you. Ini kayaknya dari kemarin Firdaus yang terakhir nih. Mudah-mudahan ada indikasi buat kita besok jadi penghuni Jannah Firdaus ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya mujabah salihin. Masya Allah. Kalau kita jadi penghuni Jannah Firdaus bisa ketemu sama Rasulullah every day. Gitu ya. Insya Allah di Jannah. Amin ya Allah. Teman-teman, materinya selesai. Tuh, udah ada studi kasus. Jadi saya masih punya hutang penjelasan, insya Allah nanti akan saya informasikan ketika offline, karena untuk yang materi declining balance atau saldo menurun yang umum, bukan yang ganda ya tadi ya, itu harus menggunakan kalkulator saintifik ya biar nggak keliru. Jadi teman-teman, saya minta tolong kalian mengerjakan studi kasusnya. Kalian boleh pilih salah satu dari 5 studi kasus, tapi nggak boleh sama. Ini kayaknya ada yang sama nih soalnya nih, karena saya kalau bikin soal itu ngambil dari contoh kasus biar gampang. Betul. Apa yang sama udah saya hapus ya? 130. 130. Nah, ini soal yang pertama nih. Nah, soal yang pertama sama dengan contoh kasus. Saya biasanya ngambil contoh kasusnya pembahasannya dari pembahasan contoh kasus dari studi kasus. Jadi kalian semua bebas milih mau yang nomor 2, 3, 4, 5, kalian bebas milih salah satu. Ya. Kerjakan di buku yang besar, teman-teman. Jangan lupa. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, enggak? Mohon maaf, kita lebih 35 menit dari kesepakatan, karena saya pengennya cuma 1 jam ya, tapi tadi saya break. Karena ada teman datang tadi. Teman saya sakit. Ibu mau tanya. Mau nanya. Untuk boleh satu-satu. Gimana, Nova? Untuk studi kasusnya berarti bebas kan, Bu? Bebas, kalian bebas memilih satu saja mengerjakan dari soal 2 sampai soal 6 satu aja. Selain soal 1, karena soal 1 sama seperti contoh kasus. Nggak boleh ngerjain soal 1. Oh, berarti bebas ya, Bu? Bebas, yang untuk declining balance-nya, saldo menurunnya nggak usah dikerjain, karena saya belum kasih info ke kalian. Kecuali kalian udah bisa ngerjainnya nggak apa-apa, boleh juga. Gitu. Oke, Bu. Siapa yang mau bertanya lagi tadi? Siapa? Elsa atau siapa tadi ya? Berarti declining balance-nya nggak usah kan ya, Bu ya? Nggak usah, kecuali kalian, oh ini udah pernah diajarin nih, saya ngerti. Nggak apa-apa, dicoba aja. Ya. Nah, ya. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? PPT yang tadi dikirim, Bu. Mau nanya, Bu. PPT, oke, siap. Insya Allah langsung dikirim ya PPT. Ya. Itu kalau nggak diingatin sama Salsa dengan sabar mengingatkan, kemarin saya di luar ya, bolak-balik. C. Bentar. 2C, 2B. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, boleh nggak diakhiri? Tadi siapa yang buka kelas ya? Sabit, Ibu. Sabit, Bu. Sabit. Ayo, Sabit.